menantu yang dianggap miskin. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Anissa, cepat ke sini. Panggil Bu Yuni, mama mertuaku, dengan suara dingin, nyaris tanpa senyum. Aku yang tadinya di dapur sedang memasak, segera menghampirinya dengan jantung yang mulai berdebar-debar. Karena jika berada di ruangan bersama keluarga besar Mas Reza, selalu membuatku cemas. Aku merasa seperti merasa terasing di rumah ini. Di ruangan itu, ada seorang pria gagah berjas rapi dan wanita cantik dengan rambut tergerai indah duduk di sofa. Mata mereka menatap tajam ke arahku tanpa benar-benar tersenyum, bahkan mungkin dengan sedikit sinis. "Perkenalkan, ini kakak ipar Reza," ucap Bu Yuni dengan nada sedikit meninggi. "Namanya Irwan Juliansyah, suaminya Rere. Dia manajer sukses di perusahaan besar. Kamu pasti kaget kan? Karena posisi kayak gini mungkin cuma mimpi buat kamu." Tatapan Bu Yuni menusukku, seakan menegaskan jarak status kami. "Nah, ini satu lagi, Dena Afriani, menantu mama yang paling mama sayangi. Dena ini memiliki butik terkenal di sini," ujar Bu Yuni. Matanya beralih ke perempuan berpenampilan anggun dengan make up yang sempurna. "Kemarin mereka berdua gak bisa datang ke pernikahan kamu sama Reza karena ya mereka sibuk. Maklumlah, mereka kan orang sukses." "Perkenalkan Mbak, Mas, aku Anissa," kataku dengan pelan. Aku hanya bisa menunduk, tersenyum sedikit sambil mengangguk sopan pada mereka. Dena memandangku dari atas ke bawah, bibirnya tersenyum sinis. "Oh, ini ya Anissa," katanya sambil tersenyum tipis. "Kelihatan sederhana sekali ya," lanjutnya dengan nada yang terdengar merendahkan. "Reza memang pinter ya memilih yang sederhana begini." Kata sederhana itu bagaikan tamparan yang menelanjangi seluruh diriku. Aku hanya bisa tersenyum kaku, merasa wajahku mulai memanas. Iya mbak," jawabku terbata-bata. Bu Yuni lantas melirikku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata dengan nada yang dingin, "Sudah Anissa, kamu ke belakang saja sana. Mama mau ngobrol penting sama menantu kesayangan mama ini." Perintah itu terdengar lebih seperti usiran. Aku menunduk, lalu segera berjalan ke arah dapur tanpa berani menoleh. Di sana aku berdiri mematung. Perasaan yang tadinya sudah mulai stabil, kini kembali porak-poranda. Tidak bisa kubendung lagi. Pikiran-pikiran rendah diri menguasai pikiranku. Apakah aku pantas berada di sini? Apakah aku benar-benar layak untuk masuk ke keluarga ini yang penuh dengan orang-orang sukses? Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terpandang. Sementara aku hanyalah gadis desa yang lulusan SMK, yang tidak pernah tahu dunia perkuliahan. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Dari jauh, aku mendengar suara tawa mama mertua, Mas Irwan dan Mbak Dena, yang membicarakan semua kegiatan yang mewah dan mahal. Suara-suara itu terdengar penuh dengan ejekan, seolah mereka berbicara seperti itu sengaja untuk membuatku merasa lebih rendah. 2 hari sebelumnya, saat pertama kali aku tiba di rumah ini, Bu Yuni sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Rumah ini memang besar dan mewah. Setiap sudut ruangan bersih dan mengkilap. Rasanya jauh berbeda dibandingkan dengan rumah sederhanaku di desa. "Oh ya, namaku Anissa. Aku memang seorang gadis kampung yang beruntung sekali bisa menikah dengan seorang pria mapan asal kota, yaitu Mas Reza. Pernikahanku baru berjalan selama 2 bulan, dan hari ini adalah hari ketiga aku menjajakan kaki di rumah Mas Reza yang sangat besar ini. Mas Reza adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak pertamanya, Mas Andra, menikah dengan Dena yang memiliki butik terkenal itu. Lalu ada Mbak Rere, yang bersuamikan Mas Irwan, seorang manajer di perusahaan besar. Dan yang terakhir adalah Mita, adik Mas Reza yang masih kuliah di universitas ternama. Di antara mereka semua, hanya aku yang tak punya gelar dan tak punya harta yang bisa dibanggakan. Malam itu saat Mas Reza akhirnya pulang, aku mencoba menahan air mata yang sudah lama tertahan. Dia melihat wajahku yang sedikit memerah, mungkin karena lelah atau kesedihan yang tak bisa aku pendam. "Kenapa sayang?" tanyanya sambil duduk di sampingku. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Aku menunduk, ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab.
Mas, apakah aku benar-benar pantas ada di sini, Mas? Mas Reza nampak terkejut mendengar pertanyaanku itu. Kenapa kamu bilang seperti itu? Mas, lihatlah keluargamu. Mereka semua hebat, Mas. Aku ini cuma orang desa, Mas. Mama, kakak-kakak iparmu, aku tahu mereka merasa kalau aku nggak pantas ada di sini, Mas. Mas Reza menarik nafas panjang dan menggenggam tanganku dengan erat. Sayang, kamu dengar baik-baik ya. Aku menikah denganmu bukan karena aku mencari seseorang dengan kekayaan atau gelar pendidikan. Aku menikahimu karena aku mencintaimu apa adanya. Jangan biarkan omongan orang lain membuatmu meragukan dirimu sendiri, sayang. Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hatiku, keraguan itu tetap ada. Aku tahu Mas Reza mencoba menenangkan hatiku, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengubah sikap keluarganya yang sudah sangat menilaiku dengan rendah. Dari awal, pernikahanku dengan Mas Reza memang sudah ditentang habis-habisan oleh keluarganya. Bagi mereka, aku hanyalah seorang gadis desa, jauh dari pantas dan cocok untuk masuk ke dalam keluarga mereka yang penuh dengan prestasi dan terhormat. Keluarga Mas Reza adalah keluarga yang terpandang. Setiap anggotanya memiliki pendidikan tinggi dan pekerjaan yang membanggakan. Sedangkan aku hanya lulusan SMK yang tidak pernah menginjak kaki di perguruan tinggi. Mungkin memang wajar jika mereka meragukanku. Namun Mas Reza tetap teguh. Berkali-kali ia berbicara dengan ibunya, memohon agar restu diberikannya. Keinginannya untuk menikah denganku seolah tak bisa digoyahkan oleh penolakan keluarganya. Bu Yuni sempat bersikap keras, bahkan pernah berkata kepada Mas Reza, "Cari yang lain, Reza, kamu layak mendapatkan yang lebih baik." Namun entah bagaimana, setelah segala bujuk rayu, desakan dan keteguhan Mas Reza, Bu Yuni akhirnya luluh. Dengan berat hati, ia mengizinkan kami untuk menikah. Tapi aku tahu, izin itu bukan karena Bu Yuni menerimaku sepenuhnya, melainkan karena ia tidak ingin membuat Mas Reza kecewa. Masih teringat jelas saat pertama kali aku bertemu dengan Mas Reza. Ketika itu, ia menjadi mandor proyek pembangunan pasar di desaku. Perawakannya yang tegas dan ramah membuatnya mudah akrab dengan penduduk sekitar, termasuk aku. Kami sering bertemu di lokasi proyek, berbincang setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, hingga akhirnya perasaan itu tumbuh di antara kami. Perlahan-lahan kami mulai dekat, bertukar cerita, dan saling memahami satu sama lain. Hingga pada akhirnya, perjalanan kami yang sederhana itu berlanjut ke pernikahan. Kupikir setelah menikah, kehidupanku akan berjalan dengan indah. Aku membayangkan tinggal bersama suami yang aku cintai dan berbahagia selamanya. Namun setelah aku dan Mas Reza pindah ke rumah orang tuanya, kenyataan ternyata jauh dari bayanganku. Beberapa minggu setelah tinggal di rumah Mas Reza, aku mulai benar-benar merasakan betapa beratnya kehidupan di sini. Terutama ketika Mas Reza berangkat bekerja. Setiap pagi, ia pergi meninggalkanku di rumah yang besar dan megah ini. Rumah yang semakin hari semakin terasa seperti tempat yang asing dan menakutkan. Bu Yuni, ibu mertuaku, memperlakukanku seperti aku hanyalah pelayan di rumah ini. Sejak pagi hingga sore, selalu ada saja tugas yang diberikan padaku. Dari membersihkan lantai, menyetrika pakaian keluarga, hingga memasak makanan favorit mereka yang jujur saja cukup sulit untukku yang terbiasa dengan makanan sederhana khas desa. Tidak ada sedikit pun perlakuan layaknya seorang menantu. Hanya ada perintah demi perintah yang seakan tak pernah berakhir. Bu Yuni langsung memberiku tugas-tugas berat tanpa henti. Tidak ada yang peduli bahwa aku baru saja tinggal di rumah ini. Mereka seakan senang melihatku bekerja keras seperti seorang pembantu. "Anissa, kamu gak capek kan?" Bu Yuni berkata sambil tersenyum sinis melihatku sibuk di dapur. "Kalau capek, kamu harus ingat ya. Di sini kamu harus layani keluarga kami dengan baik, karena kamu sendiri kan yang belum punya penghasilan seperti yang lain. Jadi ya sebagai gantinya kamu harus siap-siap kalau kami suruh-suruh." Aku menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. Tidak ada gunanya memperburuk keadaan. Rasanya seperti menjalani ujian setiap hari, dan aku tidak tahu sampai kapan aku akan kuat. Di rumah ini, aku hanyalah seorang istri yang mereka anggap sebagai orang desa. Aku tidak lebih dari sekedar menantu yang tidak diinginkan. Tetapi jauh di dalam hatiku, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan cemoohan mereka menghancurkan kepercayaanku pada diriku sendiri.
Meski aku mungkin tidak berpendidikan tinggi atau tidak memiliki harta seperti mereka, aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku layak berdiri di sisi Mas Reza. Malam-malam terasa panjang di rumah ini. Setiap hari aku hanya bisa berharap satu hal. Semoga suatu hari nanti, keluarganya melihatku bukan hanya sebagai gadis desa, tetapi sebagai istri yang setia dan bisa diandalkan untuk menjaga suami dan keluarga kecil kami. Tak hanya Bu Yuni, Mita, adik perempuan Mas Reza, juga seringkali bersikap kasar padaku. Padahal ia masih muda, masih kuanggap seperti adik kecilku sendiri. Namun setiap kali berbicara denganku, nadanya selalu sinis dan merendahkan. "Aduh, Mbak Anissa, apa kamu tahu cara pakai mesin cuci yang canggih ini, Mbak?" tanyanya suatu kali sambil tersenyum mengejek. "Atau jangan-jangan di desa mesin seperti ini belum ada ya?" Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menahan sakit hati. Setiap perkataan Mita selalu menyiratkan bahwa aku hanyalah seorang gadis desa yang tak tahu apa-apa. Seakan-akan keberadaanku di sini hanyalah untuk menjadi bahan ejekannya. Suatu hari Mita dan beberapa teman kuliahnya sedang belajar bersama. Mereka duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptop dan buku-buku kuliah mereka. Aku kebetulan lewat, ingin mengambil segelas air di dapur. Saat itulah Mita dengan sengaja mengajakku ke ruang tamu. "Teman-teman, kenalin nih, ini kakak iparku loh. Namanya Anissa. Dia datang dari desa. Mungkin di sana masih belum ada laptop ya, Mbak?" katanya dengan nada yang jelas sekali terasa sinis. Teman-temannya menatapku sejenak, beberapa tersenyum kecil. Tapi aku tahu mereka menilai. Mereka melihatku seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa, hanya karena aku terlihat dengan penampilan yang sederhana. Sejak kedatanganku di rumah ini, aku memang sudah diperlakukan seperti orang asing. Tidak ada satupun yang bertanya tentang siapa aku sebenarnya, atau mencoba mengenalku lebih dalam. Mereka semua menganggapku sebagai seorang gadis kampung yang tidak berpendidikan, yang bodoh dan tak tahu apa-apa tentang kehidupan di kota. Padahal ada sisi lain dari diriku yang tak pernah mereka tahu, dan memang tidak pernah ingin kubicarakan. Mereka tidak tahu bahwa aku sebenarnya adalah seorang penulis. Aku telah menulis berbagai novel, beberapa di antaranya bahkan pernah diterbitkan, namun aku memilih untuk diam. Setiap kali Mita menyindirku sebagai pengangguran atau mengatakan aku gaptek, aku hanya diam dan tersenyum kecil. Bagiku, aku tak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Aku percaya bahwa nanti waktu yang akan menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Malam itu setelah semua orang terlelap, aku duduk sendirian di kamarku. Laptop kecil yang selalu kubawa dari desa kuhidupkan. Aku mulai menulis, menceritakan setiap perasaan dan pengalaman pahitku di rumah ini, membiarkan semua perasaan ini mengalir ke dalam tulisanku. Menulis adalah caraku untuk bertahan, caraku melawan semua kesedihan yang kurasakan. Mungkin mereka menganggapku sebagai orang desa yang bodoh, tapi melalui tulisan-tulisanku, aku bisa menjadi diriku sendiri, seseorang yang penuh dengan impian, yang kuat dan tak mudah menyerah. Suatu hari, ada acara keluarga besar di rumah keluarga Mas Reza. Hari itu semua anggota keluarga harus hadir, termasuk aku. Namun di dalam hati, aku merasa sangat khawatir. Ini adalah kali pertama aku bertemu dengan seluruh keluarga besar suamiku, dan ada rasa takut yang terselip di benakku. Aku tahu, dengan latar belakangku sebagai gadis desa, besar kemungkinan aku akan menjadi sasaran pandangan merendahkan atau bahkan ejekan mereka. Begitu acara dimulai, kekhawatiranku terbukti. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan, semua mata langsung tertuju padaku. Mereka semua seakan menilai, mengukur, dan mungkin sudah merancang berbagai penilaian atas diriku hanya dari penampilanku saja. Tatapan sinis itu begitu nyata. Aku bisa merasakannya, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk ke dalam kulitku. Dibandingkan dengan mereka, penampilanku memang terlihat paling sederhana. Aku datang dengan hijab lebar dan gamis longgar, pakaian yang biasa ku kenakan sehari-hari di kampung. Namun di ruangan itu, aku nampak begitu kontras. Keluarga perempuan yang hadir nampak mempesona dengan gaun mahal dan gaya rambut yang terurai indah. Mereka semua nampak begitu modis dan glamor, seakan aku tidak pantas berada di sana.
Tiba-tiba seorang om dari pihak keluarga Mas Reza mendekat dan bertanya kepadaku dengan nada santai namun syarat dengan keingintahuan. "Jadi di kampung kamu kerja apa?" Aku merasa gugup, tapi aku ingin jujur. Dengan sedikit ragu, aku mulai membuka mulutku dan menjawab, "Saya sebenarnya seorang Namun belum sempat aku menyelesaikan jawabanku, suara keras Mita langsung memotongku. "Pengangguran, Om. Kak Anissa ini gak punya pekerjaan. Dia cuma di rumah aja, Om." Perkataannya begitu menusuk. Ucapannya yang lantang itu seakan tidak memperdulikan bagaimana perasaanku. Aku menunduk, menahan rasa sakit yang merayap di dalam hatiku. Ternyata bahkan di depan keluarga besar, Mita tidak segan-segan merendahkanku. Tidak ada sedikit pun penghargaan atau hormat darinya sebagai adik ipar. Selama sisa malam itu, aku mencoba bertahan. Meski hatiku hancur, aku hanya bisa diam dan berusaha tersenyum, walaupun di dalam hatiku merasa sangat terluka. Aku tahu mereka semua melihatku sebagai gadis kampung yang tak punya apa-apa. Hanya istri Mas Reza yang beruntung menikahi pria kota. Tapi tak ada satupun yang tahu tentang siapa aku yang sebenarnya, tentang kerja keras dan impianku yang kugantungkan dalam tulisan-tulisanku. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap kali kulirik Mas Reza, dia nampak asik mengobrol dengan sepupu-sepupunya. Aku merasa sendirian di tengah keramaian orang yang seharusnya kini menjadi keluargaku. Perasaanku semakin remuk, terutama karena aku tahu bahwa tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar menerimaku. Saat acara mulai mereda dan orang-orang mulai beranjak makan, Mas Reza akhirnya menyadari bahwa aku berdiri sendirian di sudut ruangan. Dia segera menghampiriku dengan senyum hangat yang selalu menenangkanku. "Ayo sayang, kita makan bersama," ucapnya sambil menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi kekecewaanku. Aku tidak ingin merusak acara keluarga ini dengan menceritakan apa yang terjadi. Lagi pula, aku tahu bahwa Mas Reza mungkin akan merasa tidak nyaman jika harus membicarakan masalah ini di depan keluarga besar. Jadi aku memilih untuk diam, menyimpan rasa sakit itu dalam hatiku. Aku hanya bisa berharap semoga waktu akan memperbaiki semuanya, dan semoga mereka suatu hari nanti akan melihatku sebagai bagian dari keluarganya, bukan sekedar gadis desa yang dianggapnya rendah. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Bu Yuni, mama mertuaku, dan Mita, adik Mas Reza, masih sama. Aku merasa kehadiranku seperti angin lalu bagi mereka yang tak pernah dianggap, apalagi dihargai. Setiap pagi, aku selalu berusaha menjalani rutinitas di rumah dengan baik. Namun sikap dingin dan kata-kata sinis mereka seringkali membuat hatiku terasa perih. Bahkan sekedar memintaku untuk duduk dan minum bersama mereka pun tak pernah terjadi. Aku mulai merasa jenuh dengan suasana rumah yang dingin ini. Perasaan terasing itu mendorongku untuk mencari suasana baru yang bisa memberiku inspirasi dan menyegarkan pikiranku. Suatu pagi, setelah memastikan urusan rumah beres, aku memutuskan untuk keluar. Aku memesan ojek online dan berkeliling sekitar komplek rumah Mas Reza. Aku berhenti di pusat perbelanjaan terdekat. Rasanya seperti beban sedikit terangkat dari pundakku ketika angin segar menyentuh wajahku. Setelah berkeliling sebentar, mataku tertuju pada sebuah kafe kecil yang nampak nyaman di sudut pusat perbelanjaan itu. Tempatnya tenang dan jauh dari keramaian, cocok untuk diriku menulis. Aku mengambil tempat duduk di pojok dan mengeluarkan laptop yang selalu kubawa kemana-mana. Laptop ini adalah senjata setiaku, tempat aku menyalurkan ide-ide dan curahan hati dalam bentuk tulisan. Menulis bagiku adalah terapi. Hanya di sanalah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa penilaian orang lain. Aku mulai mengetik, merangkai kalimat demi kalimat yang menggambarkan suasana hatiku. Setiap kata yang kutulis membawa perasaan lega. Aku menulis tentang kesedihan dan ketidakadilan yang kurasakan di rumah Mas Reza, tapi kutuangkan dalam bentuk cerita fiksi, seolah-olah itu adalah kisah dari orang lain. Hanya dengan begini, aku bisa merasakan sedikit tenang, tanpa harus menumpahkan rasa sakitku kepada siapapun. Setelah beberapa jam menulis, aku merasa segar kembali. Sebelum aku pulang, aku mampir ke sebuah toko pakaian. Aku berencana membeli beberapa pasang baju baru karena bulan depan keluarga besar Mas Reza akan menghadiri acara pernikahan sepupunya di luar kota. Aku ingin tampil rapi dan sopan.
Setidaknya agar tidak memalukan di depan keluarga besarnya. Meskipun aku tahu mereka tetap memandang rendah diriku. Di toko pakaian itu, aku memilih beberapa gaun sederhana namun elegan yang cocok dengan seleraku. Aku merasa senang bisa memilih pakaian sendiri, tanpa ada komentar sinis atau pandangan merendahkan dari siapapun. Setelah puas berbelanja pakaian, aku memutuskan untuk mampir ke toko makanan. Di toko makanan itu, aku memilih berbagai hidangan lezat dan berkelas. Tanpa berpikir panjang, aku membeli beberapa pilihan makanan yang nampak istimewa. Kue kering, cemilan, dan juga buah-buahan segar yang kususun rapi di atas tas belanjaanku. Meskipun mereka tidak menghargai keberadaanku, aku ingin tetap berbuat baik. Aku harap makanan ini bisa sedikit meluluhkan hati Bu Yuni dan Mita. Saat perjalanan pulang, aku berdoa dalam hati agar kehadiranku di rumah keluarga Mas Reza dapat lebih diterima. Aku hanya ingin hidup dengan damai bersama suamiku, meski lingkungan keluarganya tak pernah memandangku dengan baik. Namun aku percaya bahwa kebaikan akan membuahkan hasil di kemudian hari, entah cepat atau lambat. Ketika sampai di rumah, aku baru saja membuka pintu dengan kantong belanjaan di tangan saat Bu Yuni dan Mita langsung melangkah ke arahku. Wajah mereka terlihat kaget melihat barang-barang yang aku bawa. Mita bahkan melirik sinis ke arah tas belanjaanku, terutama makanan-makanan mahal yang aku beli. Dari mana kamu dapat uang untuk membeli semua itu?" tanya Bu Yuni dengan nada menyelidik. Alisnya terangkat penuh kecurigaan. Aku mencoba menjawab dengan tenang. "Ini uangku sendiri, Bu." Namun nampaknya jawabanku tak pernah memuaskan mereka. Mita langsung menyahutnya. "Jangan bohong kamu pasti nyolong uang Mama atau Mas Reza kan? Soalnya mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu." Hatiku tercekat mendengar tuduhan itu. Rasanya tak adil, tapi aku tetap mencoba untuk bertahan. "Bu, ini uangku sendiri, Bu. Aku nggak mencuri apapun, Bu." Jawabku menahan emosi. Namun Bu Yuni dan Mita terus memaksaku, semakin keras menuduhku. Suasana mulai memanas, dan suara mereka semakin nyaring hingga tidak ada yang menyadari bahwa Mas Reza sudah pulang dan berdiri di belakang kami, mendengar percakapan yang berlangsung. "Ada apa ini?" tanya Mas Reza dengan tiba-tiba, memecahkan keributan. Aku terkejut, dan tanpa sadar air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Bu Yuni langsung menyambut pertanyaan Mas Reza. "Ini istrimu. Dia bawa barang-barang mahal, katanya dari uangnya sendiri. Mana mungkin, Ibu yakin dia mencuri?" Mita mengangguk setuju dan menambahkan, "Iya Mas, istri Mas ini jelas-jelas mengambil uang Mama buat gaya-gayaan. Dia kan pengangguran. Mana mungkin dia punya uang sendiri, Mas." Mendengar itu, aku tak tahan lagi. "Mas, aku tidak mencuri, Mas," kataku sambil menunjukkan aplikasi M-Banking di ponselku. "Ini semua masih utuh. Uang dari Mas tidak pernah aku sentuh sedikit pun." Mas Reza mengangguk, mengiyakan pernyataanku. "Ma, Anissa itu penulis, Ma. Dia punya penghasilan sendiri." Kata-kata Mas Reza yang sederhana namun tegas itu seperti tamparan keras bagi Bu Yuni dan Mita. Wajah mereka seketika berubah. Tetapi bukannya meminta maaf, mereka malah mencoba mengalihkan rasa malunya dengan cara yang lebih menyakitkan. "Alah, jadi penulis aja bangga. Emang gajimu itu seberapa sih? Masih kalah jauh kan dari menantu kesayangan ibu yang manajer itu?" seru Bu Yuni dengan nada yang menghina, membuat hatiku terasa teriris. Sementara itu, Mita menambahkan dengan nada yang meremehkan. "Ya nggak ada apa-apanya lah mah dibandingkan dengan butik Mbak Dena yang jauh terkenal di mana-mana mah. Kalau cuma jadi penulis sih paling juga gajinya sedikit." Mereka terus menghina, membandingkanku dengan menantu-menantu lain yang mereka banggakan. Aku merasa sakit hati, seperti tusukan bertubi-tubi yang terus menghuncam tanpa henti. Tapi di balik rasa sakit itu ada perasaan lega. Aku sadar, semakin mereka tak tahu tentang pekerjaanku, semakin aku punya kesempatan untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya suatu hari nanti. Aku tak perlu membuktikan diriku dengan kata-kata. Waktulah yang akan bicara. Aku menangis dalam diam malam itu. Mas Reza menggenggam tanganku dengan erat, memberikan dukungan yang membuatku sedikit tenang. Aku tahu perjalananku di keluarga ini tidak akan mudah, tapi tekadku semakin kuat. Aku membuktikan pada mereka bahwa aku tak seperti mereka kira, dan bahwa aku bisa berdiri di antara mereka tanpa rasa malu atau minder. Aku percaya suatu saat nanti,
Bu Yuni dan Mita akan melihatku dengan pandangan yang berbeda. Bukan karena mereka kasihan atau terpaksa, tetapi karena aku akan mencapai sesuatu yang bahkan mereka tak pernah bayangkan. Setelah Bu Yuni dan Mita mengetahui sedikit tentang siapa aku yang sebenarnya, kehidupanku di rumah ini memang terasa sedikit lebih ringan. Mereka tak lagi terlalu banyak menyuruhku melakukan ini itu seperti sebelumnya. Namun aku masih bisa merasakan tatapan sinis dari keduanya setiap kali aku melewati ruang tamu atau dapur. Rasa curiga dan kesombongan masih terpancar. Tetapi setidaknya kali ini mereka sudah mulai memandangku bukan sebagai pengangguran dari desa. Meskipun begitu, aku tahu perjalanan untuk benar-benar mendapatkan penghargaan dari keluarga Mas Reza masih panjang. Mereka hanya tahu sedikit dari kenyataan hidupku. Mereka belum menyadari siapa aku yang sebenarnya. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru, membiarkan waktu yang akan memperlihatkan apa yang mereka belum tahu. Aku menyibukkan diriku dengan menulis lebih banyak, mencari inspirasi baru dari sudut-sudut kota yang jarang dikunjungi. Seringkali aku keluar rumah setelah pekerjaan domestikku selesai. Dalam diam, aku menjelajahi kafe-kafe kecil atau taman-taman di sekitar kota, menikmati ketenangan dan menemukan inspirasi untuk novel-novel baruku. Setiap hari aku membawa laptopku dan tenggelam dalam duniaku sendiri. Satu persatu kata, kalimat, dan paragraf tertuang menjadi cerita yang penuh dengan emosi. Tulisanku tidak sekedar fiksi. Di sana aku menyalurkan perasaan dan kisah hidupku sendiri yang penuh dengan perjuangan. Momen paling berharga adalah ketika aku mendapat pesan dari para pembaca yang tidak aku kenal, yang memuji karyaku, mengatakan bagaimana cerita yang aku tulis berhasil menginspirasi mereka. Ada juga yang bahkan menangis karena merasa terhubung dengan kisah dan karakter-karakter di novelku. Dari sana, aku menyadari bahwa apa yang aku lakukan bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan yang lebih besar. Dan aku semakin bersemangat untuk terus menulis, membuat karya-karya baru yang bisa menggerakkan hati orang banyak. Setelah beberapa hari berlalu, aku merasa bahwa Bu Yuni dan Mita semakin sulit untuk menerima keberadaanku di keluarga ini. Setiap kali aku pulang dari kegiatanku menulis di luar rumah dan membawa sesuatu yang lebih ke rumah, mereka selalu punya cara untuk menghina tanpa terlihat terlalu jelas. Suatu sore, aku pulang setelah menulis di sebuah kafe di pusat perbelanjaan. Aku kembali lagi membawa beberapa barang belanjaan, berharap dengan ini bisa sedikit mengubah pandangan mereka. Assalamualaikum. Aku memberi salam kepada mama mertua dan Mita yang sedang duduk di ruang tamu. Namun bukannya menjawab salam, mereka justru memandangku dengan sinis. Mau pamer apa lagi kamu sekarang? Ucap Bu Yuni dengan nada mengejek, memandang tas belanjaan di tanganku. Dapat duit dari mana lagi kamu? Jangan bilang dari nulis-nulis yang gak jelas itu ya. Aku menahan nafas, berusaha tetap tenang. Iya Ma, ini memang dari hasil aku menulis. Barang-barang ini aku beli dari hasil usahaku sendiri Ma. Tapi Mita justru menimpalinya. Menulis apaan sih Mbak? Memang ada yang mau baca tulisan Mbak Anissa? Paling novel-novel sampah kan? Jangan-jangan Mbak Anissa pikir Mbak penulis besar ya sekarang? Mita tertawa dengan sinis, jelas tak percaya dengan penjelasanku. Aslinya Mbak itu mau pamer aja kan? Aku merasa sakit hati, tapi aku tetap berusaha untuk tidak terbawa emosi. Ini bukan pamer Mita, ini hasil kerja kerasku. Kalau kalian merasa terganggu, ya itu masalah kalian. Belum selesai Mita, Bu Yuni ikut campur, dengan nada yang lebih dingin. Tapi kamu tahu kan, kalau menantu-menantu ibu yang lain itu kerja keras, gak cuma duduk di rumah sambil menulis. Kamu pikir dengan sedikit uang itu kamu bisa menyaingi mereka? Bu Yuni menyeringai. Senyum yang nampak jauh dari hangat. Kamu pikir ibu gak tahu? Kamu itu datang dari desa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Semua yang kamu punya, pasti ada uang dari Reza kan? Jangan terlalu sombong deh kamu Anissa. Aku merasa dadaku mulai sesak mendengar ucapan Bu Yuni yang seolah meremehkan asal-usulku. Namun aku tetap mencoba menjaga sikap. Aku gak sombong Bu. Semua yang aku lakukan dengan usahaku sendiri, Bu. Bukan cuma berharap pada Mas Reza. Mita menyela, tapi Mbak gak bisa menutup kenyataan kalau Mbak memang gak punya apa-apa. Kalau Mbak merasa bisa menyaingi yang lain, itu cuma khayalan, Mbak. Sebagai penulis, gaji Mbak masih jauh banget dibandingkan dengan pekerjaan mereka. Jadi jangan sok pamer deh, Mbak. Air mataku hampir jatuh, namun aku menahannya dengan keras.
Hatiku sakit, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku nggak pamer, aku cuma melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Kalau kalian nggak bisa menerima itu, ya sudah, aku akan terus maju meskipun kalian menganggap aku tak ada artinya. Aku menatap mereka berdua, merasakan sakit yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi terus diam. Aku bukan orang yang ingin merusak keluarga ini, Ma. Kalau kalian terus-menerus merendahkanku, kalian akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal rasa hormat. Mita mendengus, seolah tidak terima. Rasa hormat? Mbak Anissa nggak tahu apa-apa tentang rasa hormat. Mbak Anissa cuma bisa sok tegar. Tapi kami tahu siapa Mbak yang sebenarnya. Dan kami nggak butuh orang sepertimu di keluarga ini, Mbak. Aku terdiam menahan rasa sakit yang hampir membuatku jatuh. Tapi aku tahu, saat ini aku harus lebih kuat. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka bayangkan.